Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya, Pak Ahmad Utomo. Kita akan membahas terkait dengan tips dan triks untuk deteksi SARS-CoV-2. Ya. Nah, apa itu agendanya? Kita akan bahas 4 topik, yaitu apa itu COVID-19. Yang kedua, bagaimana kita membuktikan bahwa SARS-CoV-2 adalah penyebab COVID-19. Karena kalau tidak dibuktikan, ya kenapa kita harus periksa SARS-CoV-2 gitu ya. Jadi penting sekali kita tahu apa itu buktinya. Lalu yang ketiga adalah kendali mutu terkait dengan tes SARS-CoV-2, tips dan juga triknya seperti apa, dan mungkin trikinya ya untuk mendeteksi SARS-CoV-2 ini. Jadi kalau kita lihat apa itu COVID-19, COVID-19 awalnya adalah penyakit yang diawali di Cina, yaitu kasus pneumonia yang tidak jelas ya apa penyebabnya. Lalu dari situ kita bisa belajar bahwa ternyata dari pasien yang terkena COVID-19 itu cairan parunya bisa menimbulkan efek sitopatik pada sel. Jadi di sini nampak ini adalah sel manusia normal, tapi ketika terkena tetesan dari cairan paru dari pasien COVID-19, selnya menjadi mulai rusak. Gitu. Nah, demikian juga kita lihat dari data elektron mikroskop ada penampakan seperti ini ya, ada semacam crown di sini, dan juga ini adalah tampilan yang lebih jelas lagi. Di sini ada tampak. Jadi dari sel pasien ini ternyata ditemukan ada gambaran seperti mirip virus corona. Nah, tapi kalau ini lebih menarik lagi terkait dengan bukti genomiknya, ketika dicek, jadi ini file kekerabatan ya, kerabatan dari genom SARS-CoV-2 di sini dalam warna merah, ternyata ada kesamaan sekitar 76% dengan SARS-CoV, yaitu penyebab penyakit SARS ya. Nah, akan tetapi yang lebih identik adalah sebetulnya dengan kerabat ini, SARS-CoV-2 itu lebih mirip seperti coronavirus yang ditemukan di kelelawar. Nah, dari sisi struktur genomnya ini sama seperti coronavirus yang lain, beta coronavirus ya, ada gen N, ada juga E dan M ya, dan sebagainya. Nah, dan juga tentu gen spike. Nah, kalau kita lihat dari data ini semua, apakah sudah cukup mengatakan bahwa SARS-CoV-2 adalah penyebab COVID? Ini kita bisa lihat dari apa yang lagi ramai di media sosial. Seperti misalnya yang dinyatakan oleh Dr. Andrew Kaufman yang berusaha meyakinkan banyak orang bahwa apa yang didiagnosa terkait COVID-19, yaitu dengan mendeteksi virus SARS-CoV-2, apalagi mendeteksi RNA-nya, itu jadi pertanyaan. Karena menurut beliau, pertanyaannya yang kita deteksi itu adalah virus atau eksosom. Karena Dr. Kaufman mengatakan eksosom sendiri adalah bagian dari sel normal ya, yang disekresi dan mengandung materi biologi seperti RNA, DNA, dan protein. Jadi kalau lihat dari data di sini, sebetulnya dalam eksosomnya juga ada RNA juga gitu ya. Apa jangan-jangan yang kita anggap selama ini sebetulnya hanya eksosom, bukan virus? Karena dia mengatakan seperti ini. Ini adalah gambaran eksosom ya. Di sini dilihat ada semacam bulatan-bulatan seperti ini, dan ini juga ditemukan seperti ini juga. Jadi jangan-jangan menurut Dr. Kaufman selama ini kita hanya mendeteksi eksosom. Kalau ini eksosom berarti kita tidak bisa mengatakan bahwa ini spesifik ya, karena dalam eksosom pun ada RNA. Jadi apa yang Dr. Kaufman sebetulnya kritik itu adalah menyatakan bahwa kita harus melakukan apa yang disebut dengan pembuktian untuk memenuhi postulat Koch. Ya. Ini yang sebetulnya Dr. Kaufman ingin lakukan, yaitu bisa nggak dibuktikan bahwa sesuatu yang kita lihat tadi itu adalah sesuatu penyebab yang spesifik, ya, bukan sekedar eksosom. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang diminta sesuatu yang logis. Nah, postulat Koch sendiri sebetulnya sudah dibuktikan pada SARS, ya. Jadi ada eksperimen di mana akhirnya dinyatakan bahwa SARS telah memenuhi postulat Koch, sehingga virus SARS-CoV adalah penyebab penyakit SARS. Nah, sebetulnya apa sih postulat Koch itu? Postulat Koch itu mengatakan begini. Apabila kita menemukan sekumpulan kambing gitu ya, dan apakah kambing itu disebabkan oleh sesuatu yang kita pikir penyebab penyakit, maka kita harus mampu dari kambing-kambing tadi itu bisa mengisolasi organismenya. Ya, organismenya harus kita isolasi. Nah, sejauh ini kita bisa menemukan virus partikel atau kita pikir virus partikel dari pasien-pasien tadi itu. Tapi pertanyaannya, apa kita sudah melakukan yang ketiga, postulat yang ketiga, yaitu kita sudah injeksi ke binatang lain
ya. Dalam hal ini bisa jadi manusia, karena kalau ke manusia tidak etis. Nah, bisa nggak itu kita injeksi ke binatang lain dan bertanya apakah partikel yang tadi, virus tadi itu betul-betul menimbulkan penyakit yang sama, ya, penyakit yang sama. Nah, sehingga dari penyakit tadi tersebut si binatang akhirnya bisa terisolir juga, virus partikelnya identik dengan virus partikel yang pertama. Nah, jadi dari sini ini adalah satu rangkaian eksperimen yang perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa ya, sesuatu yang kita lihat tadi pada pasien tadi itu betul-betul adalah penyebab penyakit COVID-19. Lalu bagaimana strateginya? Nah, kita mau memastikan dulu apa yang kita ketahui. Dari studi bioinformatik kita tahu bahwa SARS-CoV-2 itu mengikat reseptor AC2, angiotensin converting enzyme, pada manusia, dan itu adalah ikatan yang penting untuk bisa melakukan infeksi. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah SARS-CoV-2 betul-betul bisa melakukan seperti kakaknya yang dulu, yaitu SARS-CoV. Nah, berarti desain penelitian yang menarik yang dilakukan oleh para ilmuwan adalah seperti ini. Jadi mereka menggunakan pendekatan transgenik, mencit transgenik. Jadi ada mencit yang disebut dengan mencit yang masih normal, yaitu mencit wild type, dan juga mencit yang sudah direkayasa genomnya sehingga dia mengekspresikan AC2 manusia. Karena sekali lagi klaim kita adalah bahwa AC2 manusia adalah titik di mana virus SARS-CoV-2 akan bisa masuk. Oke. Lalu dua macam mencit ini dipaparkan dengan virus partikel yang telah terisolir, telah dipurifikasi, yaitu SARS-CoV-2. Pertanyaannya, setelah itu terinfeksi, bagaimana parunya? Bagaimana virusnya? Apakah bisa kita mengisolir kembali virusnya? Dan yang terakhir, apakah menimbulkan antibodi, ya, terhadap virus secara spesifik, gitu, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ini adalah publikasinya. Publikasi dari tim Cina, ya, dari Bao et al. Baru udah agak lama sebetulnya, dipublikasikan tanggal 7 Mei 2020. Oke. Lalu apa yang bisa kita lihat? Nah, ini menarik. Jadi di sini ada mencit yang disebut dengan wild type, jadi mencit normal. Ini adalah mencit yang telah diberikan transgenik, AC2 manusia, juga belum terpapar. Jadi dua mencit ini paru-parunya tidak terpapar. Sedangkan yang dua terakhir adalah paru-paru dari mencit AC2 yang terpapar selama 3 hari, dan ini setelah 5 hari. Kita lihat perbandingannya. Jadi kalau ini tidak terpapar, inilah paru-paru yang sehat. Terpapar 3 hari, nampak sekali ada edema di sini, ada pembengkakan di paru, dan ketika 5 hari menjadi lebih parah. Ini pun juga diperkuat dengan adanya infiltrasi leukosit, ya, di sini tidak nampak pada yang tidak terpapar, dan juga terlihat juga bahwa virus ini juga terlihat. Jadi ini adalah immunohistochemia, nampak sini ada coklat-coklat, ini menunjukkan ada protein S yang milik virus SARS-CoV-2, dan ini semakin banyak pada mencit AC2 yang telah terpapar selama 5 hari. Nah, kalau kita lihat, ternyata juga ini adalah virus yang berhasil di-recover. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, ini ada pada jantung, pada hati, pada spleen, limpa, paru, ginjal, dan otak. Dan nampak sekali bahwa virusnya banyak sekali ditemukan pada paru. Sama seperti manusia, pernapasan. Dan ini menunjukkan juga ada dose respon. Jadi di sini ada 3 macam mencit. Yang warna hijau adalah mencit biasa. Yang kedua adalah mencit yang sudah mengekspresikan AC2 manusia. Yang ketiga di sini adalah mencit AC2 manusia yang diberikan SARS-CoV-2 setelah 1 hari. Nah, semua di sini nampak terlihat bahwa virus hanya bisa terdeteksi pada mencit yang punya AC2. Ya, jadi hanya pada AC2. Kalau kita yang hijau ini dia mencitnya wild type. Ya, tapi bahkan sampai 7 hari pun tidak terdeteksi adanya replikasi virus. Ini menunjukkan sekali lagi suatu interaksi yang sangat spesifik. Jadi untuk bisa melakukan replikasi virus harus mengenali AC2 manusia. Nah, kalau mencit tidak punya AC2 manusia, seperti yang kelompok hijau ini, maka tidak terjadi replikasi virus. Hanya terjadi pada mencit yang mengekspresikan AC2 manusia. Bahkan terlihat puncaknya ketika setelah 3 hari pasca infeksi. Dan juga dibuktikan dengan adanya elektron mikroskop bahwa virus bisa terlihat pada mencit yang telah mengalami replikasi ini. Nah, antibodi terbentuk apa tidak? Iya. Jadi
ini sekali lagi ada mencit, ini adalah kelompok mencit biasa ya, tidak mengekspresikan gen manusia, sedangkan ini adalah mencit yang mengekspresikan gen manusia. Kalau dilihat antibodi terlihat hanya pada kelompok ini ya, pada kelompok ini terlihat terbentuknya antibodi terhadap partikel virus SARS-CoV-2, tapi kalau di sini dia tidak terbentuk. Nah, sekali lagi menunjukkan parunya bermasalah, yang kedua bisa merecover virus partikelnya, dan yang ketiga bisa terlihat bahwa antibody respon juga terbentuk. Gitu. Oke. Nah, jadi ini kita bisa mengatakan bahwa postulat Koch telah terpenuhi, bahwa SARS-CoV-2 bukan sekedar eksosom, tapi SARS-CoV-2 adalah virus, karena virus ini bisa mengenali reseptor secara spesifik. Kalau eksosom tidak mengenali secara spesifik, ya, dia akan bisa melakukan fusi tapi secara acak gitu ya, tidak spesifik. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa SARS-CoV-2 adalah penyebab COVID-19 karena telah memenuhi postulat Koch. Dan penyakit ini terjadi setelah dahulu ikatan SARS-CoV-2 dengan AC2 manusia, maka wajar dan layak bahwa deteksi sekuen dari genetik SARS-CoV-2 bisa menjadi surrogate biomarker untuk penegakan diagnosis COVID-19 dan tidak perlu kultur sel untuk mendiagnosa keberadaan virus. Nah, dari sini kita juga melihat pentingnya adanya kendali mutu tes. Ya. Ini diawali, di-trigger dengan pertanyaan, kapan sih COVID-19 itu masuk ke Indonesia? Jadi kalau kita ingat, di sekitar di bulan Februari, ada penelitian dari Harvard yang mengingatkan Indonesia bahwa harusnya sudah ada kasus positif. Nah, kalau kita lihat ini adalah penelitiannya, bahwa sebenarnya ininya sederhana ya. Jadi ini sumbu X adalah banyaknya penerbangan ya, jalur penerbangan penumpang dari Cina ke negara tertentu, dan sumbu Y adalah kasus yang terlihat. Nah, tentunya semakin sering penerbangan ke Cina atau dari Cina, kasusnya akan semakin banyak. Seperti misalnya Hong Kong, Jepang ya. Ini di sini tinggi sekali. Mungkin Singapura juga, Korea juga. Nah, semakin jarang tentunya juga jarang terjadinya kasus ya, seperti di India ya, di Filipina gitu. Tidak setinggi kalau di Hong Kong misalnya. Nah, ternyata apa yang terjadi dengan Indonesia itu bahkan saat itu belum terdeteksi sama sekali. Makanya di sini dikhawatirkan apakah ada masalah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat juga ini menjadi concern di kendali mutu. Karena Vietnam di tanggal 25 Januari sudah melaporkan satu kasus positif, dan di sini dilaporkan di jurnal New England Journal of Medicine. Oke. Nah, sementara Indonesia baru tanggal 2 Maret. Makanya penting di sini kita melihat bahwa apalagi ini acara ini disponsori oleh BSN ya, Badan Standarisasi Nasional. Penting untuk kita melihat kualitas ya. Makanya di sini penting juga bagaimana ini menjelaskan Indonesia tidak ada kasus positif. Makanya penting untuk dilakukan audit. Nah, sebenarnya fungsi audit itu untuk melihat seluruh proses, mulai dari pra-analitik, analitik, hingga post-analitik. Jadi, di sini bukan untuk mencari kambing hitam atau mencari-cari kesalahan, bukan. Nah, tapi untuk menjawab mengapa Indonesia itu tidak bisa mendapatkan satu kasus pun ya selama bulan Januari hingga Februari. Jadi di sini dilihat bahwa prosesnya cukup panjang, dari pra-analitik bagaimana sampel itu terisolir gitu kan. Lalu kita lihat dari analitiknya bagaimana itu dilakukan, kit apa yang kita gunakan, primer spesifik atau tidak. Lalu yang terakhir adalah post-analitik, yaitu pelaporannya seperti apa, sehingga kita bisa meyakinkan bahwa pasien ini sebenarnya memiliki COVID atau tidak. Nah, ini adalah salah satu upaya juga untuk audit, yaitu apakah laboratorium itu memiliki hasil ujian profisiensi. Memang untuk saat ini baru saja diluncurkan ujian yang dilakukan oleh lembaga profisiensi seperti UKNECAS, dan ini akan bagus apabila lab Indonesia sudah mulai mendaftar untuk ini, sehingga untuk memastikan juga bahwa kualitas atau metode mereka untuk melakukan deteksi COVID itu cukup bagus. Nah, lalu bagaimana terkait dengan apa yang bisa kita lakukan terkait tips untuk deteksi SARS-CoV-2? Ada dua deteksi saat ini, deteksi melalui RNA-nya langsung atau antibodi terhadap virus SARS-CoV-2. Dua-duanya adalah teknologi penting. Nah, hanya saja kita harus tahu ada perbedaan, karena kalau untuk tes untuk RNA ya, deteksi PCR dengan melakukan deteksi RT-PCR itu yang dicari adalah sekuen dari virus. Sementara kalau serologi atau antibodi yang dicari adalah antibodi terhadap virus SARS-CoV-2. Jadi bukan SARS-CoV-2-nya langsung, tetapi adalah antibodi terhadap ini. Nah, kalau sudah kita mengetahui dua perbedaan ini, kita harus memprioritaskan tujuan untuk tes.
Apa sih tujuannya? Kalau tujuannya untuk mengenali individu yang terinfeksi SARS-CoV-2 dan berpotensi menularkan, maka di sini kita harus tahu timingnya. Jadi kalau kita lihat bahwa virus SARS-CoV-2 itu RNA-nya akan tinggi sekitar seminggu setelah gejala, ya, seminggu setelah gejala. Nah, dia akan tinggi. Terlihat pada garis teal di sini ya, garis seperti semacam biru gitu ya. Akan tetapi kalau bisa kita lihat antibodi itu akan terbentuk ya dalam seperti misalnya garis putus-putus ungu misalnya ya, IgM maupun IgG itu akan terlihat sekali bahwa dia memuncak puncaknya ketika di sekitar minggu ketiga. Nah, minggu ketiga dia baru mencapai puncaknya gitu. Nah, sehingga dengan memahami timing ini kita bisa memetakan pada posisi apa tes ini diperlukan. Jadi kalau misalnya ini ada studi yang membandingkan antara profil deteksi RNA dan deteksi antibodi, dan ini yang mereka temukan. Kalau misalnya antibodi ini, jadi ini ada tiga kolom ya, kita abaikan yang IgM, ada kolom RNA dan kolom antibodi. Kolom RNA menunjukkan adalah sensitivitas deteksi RNA, sementara kolom antibodi adalah sensitivitas deteksi antibodi. Kalau kita lihat, pada 15 atau 39 hari pasca infeksi, maka deteksi antibodi bisa mencapai 100% sensitif. Sementara kalau RNA malah turun, cuma 50%. Akan tetapi pertanyaannya adalah, kalau kita mau menangkap individu yang berpotensi menularkan, kita justru harus menangkap individu pada sekitar 1-7 hari pasca infeksi, bukan 39 hari. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata dengan deteksi RNA kita bisa melihat sensitivitasnya hampir 70%. Sementara kalau kita lihat pada antibodi, sensitivitasnya sekitar 30-38%. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin mencari orang yang mungkin berpotensi menular, tentu deteksi RNA memiliki sensitivitas yang lebih tinggi, gitu ya, hampir 2 kali lipat lebih. Nah, ini adalah gambarannya, dan ada juga laporan menggunakan rapid test, dan ini studi dari Italia mengatakan bahwa tes antibody dari brand ini ya sensitivitasnya sekitar 18%. Sangat spesifik itu 90%, tapi sensitivitasnya hanya sekitar 18%, sehingga tidak cukup ya, istilahnya dalam sini inadequate ya, tidak cukup bagus untuk dilakukan diagnostik gitu. Nah, di sini ada juga yang mengatakan bahwa rapid test digunakan untuk screening, walaupun sebetulnya kami kurang sepakat, karena screening itu hanya bisa dilakukan oleh kit atau alat kesehatan yang lebih sensitif. Nah, sementara kita sudah lihat bahwa tes antibody ini tidak sensitif dibandingkan PCR, sehingga tentu kita perlu nih data validasi sensitivitas dan spesifitas dari kit-kit deteksi antibody yang masih ada sekarang ini di Indonesia. Tapi penting juga bahwa kit ini penting untuk immunosurveillance. Jadi walaupun dia tidak tepat untuk melakukan screening diagnostik, tapi sangat penting untuk melakukan immunosurveillance untuk mengukur terjadinya herd immunity. Artinya kita ingin tahu apakah komunitas kita sudah mengalami kekebalan ya. Dan biasanya dari hitungan epidemiologi sekitar 70% dari populasi sudah memiliki antibodi. Nah, kenyataannya seberapa banyak yang bisa kita lihat? Ternyata kalau kita lihat dari data di Wuhan ya, hanya 10% yang terbentuk antibodinya. Di Boston hanya sekitar di Cina ya, di Cina itu sekitar 60% ya, hampir 70%. Sementara kalau di New York City itu sekitar 19% atau 20%, di London baru 17,5%, di Madrid 11%. Nah, artinya apa? Bahwa ternyata di New York City yang kita lihat banyak sekali kasus kematian itu pun belum mencapai 60% atau 70%, baru sekitar 20%. Nah, lalu bagaimana bisa kita lakukan untuk mempermudah terjadinya atau deteksi PCR? Ini gambar-gambaran di media ya, bahwa PCR ini kok nggak keluar hasilnya, kenapa lama? Lalu reagensnya sempat habis juga ya, bahkan karena habis ya laboratorium tidak bisa melakukan pemeriksaan. Nah, di sini ada beberapa hal, bahwa yang namanya produk PCR itu emang ada beberapa tahapan ya. Ada pengambilan sampel, ada proses untuk lisis, untuk ekstraksi RNA, dan juga tentu pemeriksaan dengan RT-PCR-nya sendiri. Nah, ini adalah waktu pengambilan swab yang juga penting. Jadi untuk pengambilan swab, idealnya adalah sekitar kurang dari 1 minggu ya, setelah pasca gejala, setelah gejala. Nah, kita lihat bahwa virus partikel dia sangat tinggi ketika di awal-awal, kurang dari seminggu. Tapi setelah seminggu, bahkan setelah 2
2 minggu sudah mulai ada tren penurunan ketika dilakukan swab. Nah, demikian juga sumber sampelnya harus yang ideal. Sumber sampel yang ideal adalah seperti ini. Yang paling bagus adalah ketika diambil dari lower respiratory, ya. Lower respiratory itu seperti di sini, ya. Mulai dari bronchus, lung dan di dalam, ya. Maka tidak heran kalau kita lihat dari datanya, yang paling bagus adalah bronchoalveolar lavage fluid, ya. Positivitas bisa 93%, ya. Sputum hampir 72%. Tapi kalau dari lower respiratory, dari upper respiratory seperti dari nasal cavity, dari nasal swab atau dari faring atau dari tenggorokan, itu memang nasal swab itu sekitar 63%, ya, atau mendekati 70%. Nah, artinya apa? Artinya memang bagaimana sampel diambil itu penting. Dan juga kita lihat dari pasien yang sama, ya, memang perlu dilihat dari berbagai sumber. Jadi misalnya nih, kalau dari pharyngeal swab misalnya, ya, yang warna orange, itu untuk pasien nomor 6 dia tidak terlihat lagi karena sudah PCR-nya tidak terlihat, ya, di atas 40 nih cut-off-nya. Tapi ternyata dari sputumnya dia terlihat, gitu ya. Jadi ini menunjukkan apa? Pasien harus dilihat dari berbagai sumber sampel, ya. Gitu. Nah, demikian juga kalau misalnya kita lihat untuk pengambilannya ini dengan tenggorokan ini bisa memicu terjadinya bersin atau batuk, ya, karena ini gatal sekali. Nah, kalau seperti ini perlu dipikirkan alternatifnya, yaitu dengan menggunakan ludah. Dan Jepang nampaknya sudah akan mulai memvalidasi dan mengizinkan penggunaan ludah sebagai sumber pemeriksaan PCR. Bagaimana dengan proses ekstraksi RNA? Karena kalau reagensi ekstraksi RNA ini juga habis, ya tentu PCR tidak bisa berlangsung. Nah, makanya di sini ada satu lab, ya, kerjasama antara UK, antara kampus Nottingham di Inggris dengan kampus dengan PathGen, ya, lab di Indonesia, itu memberikan protokol validasi kalau kita tidak melakukan ekstraksi RNA. Jadi langsung aja dari sampel, setelah ada hadir, kita ambil sedikit volume, lalu kita masukkan secara langsung ke dalam mesin PCR, ya, sehingga kita akan bisa melihat men-save, ya, bisa menghemat, ya, reagensia PCR. Jadi langsung dilakukan. Tapi ini hanya perlu dilakukan, hanya bisa dilakukan oleh lab yang memiliki kemampuan untuk itu. Nah, begini juga pool testing, ini menarik. Jadi kalau misalnya ada 500 tes yang diperlukan, nah ini adalah penelitian dilakukan oleh Dr. Andani dan timnya di Sumatera Barat, tidak melakukan semuanya 500, tapi dikelompokkan 55. Jadi tidak mengerjakan 500 tes, tapi bisa mengerjakan cukup 100 tes misalnya, ya. Jadi di pool. Dan hasilnya juga menarik, dan ini bisa dilakukan ketika di suatu daerah prevalensinya cukup rendah, gitu, sehingga tes ini bisa dilakukan. Dan apa yang dilakukan oleh Dr. Andani ini juga sudah pernah dibahas, ya, ada studi menggunakan model matematik, dan juga di Chili. Di Chili ini mereka melakukan pool test, dan uniknya menggunakan pendekatan yang sama dengan Dr. Andani di Sumatera Barat, yaitu sama, dia melakukan pool dengan 5 sampel sekaligus. Ya, ini pool 1 adalah semua negatif, pool 3 semua negatif, pool 2 dari 5 1 positif, dari pool 4 juga hanya 1 yang positif, dan demikian selanjutnya. Dan terlihat datanya bahwa pool ini berhasil. Kalau ada yang positif dia menjadi positif, tapi kalau tidak ada yang positif dia tetap negatif, gitu, ya. Jadi ini satu pendekatan yang menjanjikan juga. Nah, lalu bagaimana nih trikinya? Ya, jadi pertanyaan yang menarik dari tata laksana COVID ini adalah apakah sudah sembuh dan apakah meninggal karena COVID atau bersama COVID. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik. Jadi kalau kita lihat apakah sembuh, nah di sini ternyata virus ini bisa ditemukan tidak hanya RNA-nya, tapi partikelnya itu yang masih bisa bereplikasi kalau menemukan inangnya itu dari tinja. Nah, makanya di sini penting bahwa ketika studi di Singapura melakukan dari toilet. Nah, toilet bowl-nya itu ternyata positif juga nih. Jadi dari tinja yang mungkin terciprat gitu ya ketika dia melakukan hajat, itu ternyata ada partikel virus yang masih bisa bereplikasi. Makanya nih hati-hati, penting untuk cuci tangan, memastikan jangan sampai kita mendapatkan masalah dari situ. Dari apa yang disebut fecal oral transmission. Nah, ini ada studi yang lain melibatkan lebih banyak pasien, 22 pasien. Dari masing-masing pasien diambil 3 macam sampel. Dari faring, sputum, dan juga feses. Ya, faring sebagai upper respiratory, sputum dari lower respiratory, feses ada dari sekresi. Nah, kita akan lihat yang bola hitam adalah positif, yang bola bola tidak berisi adalah yang negatif. Misalnya kita lihat pasien nomor 1. Di pasien nomor 1, ya, ini berjalannya waktu ya, jadi sumbu
sumbu X adalah dari sisi waktu. Kalau kita lihat, ternyata pada pasien nomor 1, ketika di faringnya dia sudah mulai negatif, ya, ternyata di sputum masih positif dan di feses masih positif. Ya. Ini juga bisa lihat pasien nomor 3 ini lebih dramatis. Ya. Di pasien nomor 3 faringnya sudah lama sudah negatif terus, tetapi dari sputumnya tetap positif dan dari fesesnya juga menjadi positif. Gitu. Demikian juga pasien nomor 8. Jadi artinya apa? Jadi ini jadi menarik bahwa ternyata positivitas itu tidak cukup dilihat dari satu spesimen, tapi juga bisa dari sampel spesimen yang lain. Nah, meninggal karena COVID atau bersama COVID. Kalau kita ingat George Floyd yang kemarin meninggal, warga kulit hitam, terbunuh karena terinjak oleh polisi, ya, diinjak dengan dengkulnya polisi. Dia ternyata positif COVID. Tapi meninggalnya menurut data otopsi bukan karena COVID. Karena meninggal karena COVID itu beda lagi. Jadi kalau kita lihat ini peti jenazah ya di Sidoarjo dipaksa buka oleh warga dan warga itu terpapar juga. Nah, jadi ada apa nih dengan jenazah? Jadi kalau kita lihat data otopsi, ya ini data otopsi dari Jerman, bahwa ternyata ketika dari faring itu sudah negatif, bisa jadi di parunya masih positif. Ya. Jadi ini dilihat bahwa dari 12 kasus, semua 12 pasien memiliki SARS-CoV RNA di paru. Nah, tapi hanya 9 yang positif di faring. Artinya dari 3 pasien dari faringnya tidak terlihat SARS-CoV-2. Nah, hal ini menjadi penting, menjadi concern kita, bahwa ternyata memang virus ini masih ada di organ. Nah, makanya hati-hati dalam pemulasaran jenazah, harus menggunakan APD lengkap. Dan ini adalah gambaran otopsi di mana pasien ini ditemukan virus SARS-CoV-2 dan meninggal karena SARS-CoV-2, karena COVID-19. Kenapa terlihat parunya memang berbeda? Di sini ada thromboembolism dan juga ada deep vein thrombosis di paru. Nah, karena ada pembekuan darah di paru, ini jadi masalah. Karena apa? Karena akhirnya darah tidak bisa mengalir sehingga pertukaran oksigen tidak bisa berjalan dengan lancar. Gitu ya. Nah, ini juga menarik bahwa dari sediaan paru tadi itu ketika dilakukan studi dengan elektron mikroskop terlihat bahwa SARS-CoV-2 virus masuk ke sel endotel, ya, sel pembuluh darah, sehingga merusak dan memicu terjadi pembekuan darah. Nah, kalau pembekuan darah terjadi di alveolus, di alveolar misalnya, itu membuat pertukaran udara menjadi terganggu. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa SARS-CoV-2 adalah penyebab COVID-19 karena telah memenuhi postulat Koch. Deteksi RNA SARS-CoV-2 bisa dilakukan sebagai surrogate biomarker karena sudah dibuktikan sebagai penyebab COVID-19 dan tidak perlu uji kultur. Deteksi ini memang tidak mudah, deteksi RNA SARS-CoV tidak mudah dan perlu inovasi tanpa mengabaikan kualitas dan akurasi, dan tips dan triks ini akan terus berlanjut karena sebagai upaya inovasi yang berkelanjutan. Baik, itu kira-kira yang biasa saya sampaikan. Insya Allah kita bisa ketemu lagi dalam edisi Kata Pak Ahmad untuk menjelaskan fenomena COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.